syarat salam akad salam versi Abdul Qarib. Beberapa ada yang tak akuti, ada yang tak akui. Pertama, syarat bukan bersifat itu tak akui, karena salam itu naik dari bed, maka harus ada taruh di dalam bed, taruh di bilik ya. Kalau dalam salam taruh di bersifat. Bila yunfi al-jahalah kamari, seperti halnya bisa dilihat dalam itu diklu jenis atau sifat dan yang lain sifat lazimah. Bila sudah dianggap maklum oleh kedua belah pihak dan oleh orang lain, maka sudah boleh diakati salam. Yang kedua, versi syarat dari Abdul Qarib, simsan lamyat tarid bi'ilmuhu. Jadi bila mana muslam itu terdiri dari lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis yang menjadi tujuan dari pemesan harus bisa digambarkan sesuai keinginannya. Kalau tidak bisa, seperti halnya dalam Abdul Qarib Harisah, tidak bisa digambarkan maksudnya, mungkin rasanya, campuran dan lain-lain, maka tidak bisa diakati salam. Ini juga tak akui karena nanti mustamilah akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan muslim. Syarat ketiga, lantar kedua antara kesulitan apa karena tidak bisa akan terjadi jahalah, akan kita tidak mabut. Ini alasan kesulitan karena masih ada jahalah yang tidak dipahami oleh Muslim ilaih, makanya tidak boleh. Jadi alasan jahalah itu bukan masalah kesulitan, tapi karena tidak ada dompet, tidak ada apa, ya ada barang namun menghilangkan daripada tujuan orang yang memesan. Mungkin lebih maksud khawatir tidak sesuai karo keinginan muslim. Kalau dengan sifat yang bisa mengakibatkan izatul wujud, ini mungkin karena mempersulit kepada muslim ilaih. Tapi kalau tidak disifati barangnya ratus, kok sepatu kok jenang, itu gak menyulitkan pada orang yang dipesan, tapi nanti akan bisa mengecewakan kepada yang pesan. Terus yang nomor 3, versi Al-Qarib, lam tadkhula an-nar li ihalatihi, karena pada zaman dulu taksirun nar itu menjadi maksudkan. Kalau sekarang memesan roti kadar gosong tidaknya bukan menjadi maksudkan, maka sampun cukup dianggap maklum. Ya, masa gak tidak maksudkan, dia maksudkan. Mengenai surah pun khubzun, katanya kados gorengan dan jalan ya, bukan wonten yang menentukan warna-warnanya bukan. Tidak, di dalam muratinya itu jangan dikatakan dari api, itu tidak maksudan. Memang maksudannya dari api, hanya di dalam indibatnya sekarang bisa gitu loh. Namun yang tidak bisa ya masih banyak. Itu seperti pesan ayam ayam Kentucky, karena tidak dijelaskan, maka caranya goreng itu gak digodok dulu, mentah dikai tepung,
digoreng. Ya mateng tepungnya. Lah yang jenenge namanya ikan ayam. Digodok saya aja lama, digoreng saja lama. Terus di sini dibungkus tepung kan cepat, akhirnya mateng tepungi. Jerone ya getihe ya kae. Ini perlu nanti nggak sah. Sekali dijelaskan, sudah tahu nanti anu ngene ngono. Jadi dalam masalah api itu jangan dikatakan tidak maksud mementah gak mau kok. Jenenge makan nasi ku yo maksudnya yo dimasak. Nah, kalau dia dimasak ya tidak mau. Kolak ya dimasak. Cuman apa itu namanya, pengaruhnya api niku ada kalanya yang bisa mundobat, ada yang tidak mundobat. Itu loh. Mateng ini dulu. Berarti kalau dalam roti-roti yang di situ bisa dibatasi matengnya, ya bisa. Pokoknya yang penting mateng tanek. Nasi ini boleh gak tanek ya mampuan bilangnya. Dan ini gua bener sama anunya, jangan dikatakan tidak maksudkan. Dan tidak maksudkan itu hanya sampingan. Untuk menjaga dan sebagainya, seperti ikan dikasih garam. Ikan kok kan asin juga di garami loh. Nah, digarami di situ itu bukan maksudnya adalah menggarami biar asin, rasanya enggak. Tapi untuk menyelamatkan biar tidak busuk. Nah, itu namanya ghair maksud. Nah, dikasihnya lah niki tetap maksudkan, karena maksud dari sasarannya barang tersebut harus matengnya. Ya, terus Ajeng nomor 4 alayakuna muayyanan. Itu syarat tidak abudi, karena yang terjadi konteks dalam hadis dalil salam adalah barangnya bima. Kemudian alasan lagi, syarat muayyanan itu tidak memberikan maslahat kepada jual beli, tidak ada manfaat secara dohirnya, maka dikategorikan syarat itu tak abudi. Terus supaya tidak bertentangan, kalau barang saja takyin kemudian disifati dan keduanya tenaga berbeda, maka nanti bertentangan. Jadi syaratnya harus tidak boleh muayyan tak abudi. Tidak muayyan itu tak abudi. Niku maksudnya sampan tak abudi itu hal yang tidak bisa dirasionalkan. Apa tak abudi itu karena ada dasar hadis. Kali-kali menawi benar ketidaksonalan akan karena alasan tidak manfaat masyarakat, dasar hadis ini karena wuludi ruksoh niku diterima. Lek ngoten niku bukan ta'abbud. Ta'abbud itu sesuatu yang tidak rasional, gak bisa dirasionalkan. Sajane cara akal boleh, akal bisa, tapi tidak diperbolehkan. Nah, itu jenenge ta'abbud. Contoh dalam hal ini umpama tidak menyerahkan Rasul mal fil majlis tidak masalah. Tidak masalah kan yo gak merugikan. Tapi gak boleh. Nah, ini ta'abbud. Alasannya apa kan bukan hanya karena yo akad salam itu gurur yang jangan dikasih gurur lagi ngeten nih. Kan ini tapi ta'abbud itu. Nah, kalau dalam muayyan itu bukan ta'abbud walaupun berdasarkan hadis, tapi karena ta'akulinya bagaimana
yang sehingga bisa dikembangkan bahwa yang dikehendaki hal ini tidak boleh dengan muayyan agar supaya aku yang mengakibatkan orang yang dipesani tidak bisa menyerahkan. Nah, jadi jangan menentukan barang yang sehingga mengakibatkan orang yang dipesan tidak bisa untuk menyerahkan barang. Nah, tidak bisa menyerahkan barang itu diantaranya barangnya ketika muayyan, padahal di dalam salam itu hal yang disifati. Nah, ketika ditentukan sifat dan ain, ini akan menjadi rawan. Rawannya bagaimana? Sebelum ketika di situ iktimatnya dengan sifat, maka barang yang diserahkan harus cocok dengan sifat-sifat itu. Padahal kalau barangnya ini muayyan tidak menutup kemungkinan sebelum dipasrahkan ini ada afat yang sehingga merusak barang ini. Maka bagi si penjual tidak bisa menyerahkan barang tersebut dikarenakan tidak sesuai karo sifat, digantikan dengan yang lain tidak bisa dikarenakan sudah ditakyin. Ngerti lho? Kalau soal di depannya atau di tepinya, pokok enggak masalah. Pokok yang tidak ditakyin. Ini bukan ta'abbud. Karena kalau ta'abbud itu nanti tidak bisa dianalogis, tidak bisa ditembakkan. Jadi alasannya itu jangan menggunakan akad salam dengan sistem yang mengakibatkan baik tidak bisa atau muslim ilaih tidak mampu untuk menyerahkan barang. Karenanya bisa dikembangkan, tidak hanya ini saja. Kalau ta'abbud juga bisa dikembangkan. Dikembangkan bagaimana? Dikembangkan tidak boleh menjual barang fil dhimmah dengan takaran ini. Misalnya pesan jagung atau pesan ya apa saja lah ya, 5 taker ini nggak boleh, kecuali kalau takerannya ini makrufun, diketahui ukuran yang umum. Maksudnya 5 taker ini maksudnya 5 kilo atau apa, boleh. Kalau tidak makruf kok 5 taker ini nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti takerannya ini rusak. Nah, kalau takerannya ini rusak terus di dalam salamnya tadi itu sudah ditentukan dengan ini, gak mampu untuk menyerahkan ono barang. Tapi bagaimana mempesannya itu harus dengan takaran ini, dan takarannya sudah rusak, digosok orang, maling murah. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kalau sampan katakan itu ta'abbud tidak bisa kita kembangkan ke sana. Sifat-sifat itu yang disebutkan di atas itu semuanya aku ta'abbud, karena yang terpenting di dalam akad salam tersebut baik mausuf, di mana sifat itu yang bisa menghilangkan jahalah. Kenapa? Karena di dalam salam ini sudah akad majhul, barangnya nggak ada, makanya harus maklumun min jihad.
yang sehingga bisa menghilangkan kemajulannya, bisa menghilangkan kemajulan daripada barang tersebut, sehingga antara baik dan mustari itu tidak terjadi munazaah. Nah, ini ta'akuli, tidak harus dalam hadis. Nah, yang ta'abudi niku Rasul mal dan bahasa salam. Nah, dari akad salam Rasul malnya diserahkan di majelis, kalau di situ hawalah gak sah. Ini ta'abudi. Padahal hawalah itu kan yang mesti diterima. Wis saya pesan barang kepada kamu ini, uangnya saya pada kamu itu aja. Saya pesankan untuk kamu. Kamu punya utang kepada saya kan? Itu saya pesan kepada kamu. Ini enggak sah. Loh, kan di sini podo itu. Jadi harus dibayar dulu, baru diserahkan di majelis. Nah, termasuk awal kepada orang lain. Misalnya saya punya hutang, dia punya hutang kepada Bakar punya hutang kepada saya. Wis uang saya dibakar itu kamu jadikan hawalah, itu gak cukup. Jadikan saman, harus dibayar dulu baru nanti kembalikan ke masalah. Ini jenenge ta'abud. Ta'abud itu layu kalu makna wis kowe gelem ngono gak gelem ngono. Ya sama dengan menggunakan mauzah. Menggunakan mauzah itu harus setelahnya mensucikan dua kaki. Kalau sudah mensucikan satu kaki terus kita pakai, baru yang satu kita sucikan kita pakai, nggak sah. Nah, caranya bagaimana? Yang kalau tadi kanan itu lepas saja, sendiri nggak usah, karena kiri ini sudah digunakan, dipasang setelahnya suci semua. Setelahnya kalau lepas kau pasang lagi. Berarti yang singkat kok dalam kedua ini sudah dipasang setelahnya sempurna atau haram. Lu ini sudah abudi. Hal yang secara akal tidak ada untungnya, tidak ada gunanya, tidak hanya, tapi harus dilakukan semacam itu. Jangan kalau ada dasar syariat, ada Qur'annya, ada hadisnya, kemudian disebut ta'abudi. Di definisinya itu ta'abudi itu hal yang tidak logis. Atau kata lain itu doktrin. Ta'abudi itu doktrin yang konsepnya itu omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Wis kowe gelem ya wis ngoten lho. Terus kali ingkang tak abudi malih katose diklu waktu mahil engkau nggih walaupun belum harus diklu, yang penting nggak pasti majelis niku tak abudi. Niku mboten. Lek zikir majelis itu bukan ta'abud. Karena tidak yanfil jahalah. Aku hanya sekedar yanfil jahalah. Sebab menuturkan majelis itu masih ada syarat. Kalau memang majlisul akdi niku la yasluku ataslim fihi. Kalau majlisul akdi niku yasluku ataslim, enggak perlu ngoten. Lah kalau ta'abudi itu masih salah enggak salah ya kudu ngoten lho.
namanya ta'abbud. Ingkang waktu nih, sanes tempatnya. Oh, tempat. Dan di waktu nggih ngoten. Iku masalahnya ikhtilaful gharad, karenanya kalau tidak ada waktu, itu namanya halam. Halam. Jadi salam itu ada salam yang hal, ada halam yang wajib. Kalau tidak disebutkan waktunya berarti halam. Halam begitu sudah membeli bisa diambil, bisa diminta sekarang juga. Ngoten lho.